akan mulai dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ibu. Pripun hari ini kabarnya? Pripun Bu? Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Kita akan mulai pertemuan kita, tapi kita mau berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kita sebelumnya biar semangat tepuk P2K2 dulu nih Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Ibu-ibu masih ingat bulan lalu kita membahas tentang apa? Stunting. Memahami permasalahan stunting. Stunting itu apa Bu? Gagal tumbuh kembang anak, pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan tinggi badan dan usianya berbeda, tidak sesuai. Ibu-ibu di sini semua anaknya sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang stunting ya Bu? Betul. Jadi stunting itu bisa dicegah, salah satunya adalah dengan diberikan stimulasi. Cegah stunting. Stimulasi dong. Nah, baik semenjak di dalam perut ibu-ibu, anak itu sudah bisa dikasih stimulasi saat 6 bulan. Stimulasi apa yang diberikan Bu? Diajak ngobrol itu berarti apa? Suara. Terus diputarkan lagu-lagu. Lalu apa lagi? Waktu jenengan mengandung itu anaknya diapakan? Distimulasi pripon. Ajak ngobrol. Diajak ngobrol ngomongin apa bukan? Napa-napa. Diajarkan nanti kalau lahir, sing penak yo, sing sehat, terus napa malih? Jadi anak yang baik, soleh, orang Jawa bilang disambati nggih. Nah, itu adalah salah satu stimulasi. Jadi pemberian stimulasi itu berdasarkan usia dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu dari bayi sampai 6 bulan. Yang kedua, setelah 6 bulan berapa Bu? Waduh. Setelah 6 bulan berarti nggih, 6 bulan sampai 1 tahun atau 12 bulan. Terus 1 tahun atau 12 bulan sampai 2 tahun. berapa? 2 tahun, lalu 2 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun sekarang tambah 1. Adakah ibu-ibu di sini yang kader? Masih ada? Nggak ada. Yang punya anak-anak balita bayi, kontak? Nggak ada. Anak-anaknya usia berapa Bu? SD PAUD 6 tahun. Berarti masih masuk nih ya? Kan sampai 6 tahun. Nah, anak usia sampai 6 tahun ini disebut golden age. Apa itu artinya? Usia emas. Usia emas itu yang berikut? Pemikirannya tuh masih masih original ya. Pemikirannya masih alami. Jadi anak usia emas itu kalau diajak ngobrol, dikasih pelajaran, diajarin nopo mawon cepet gampang nyantol, gampang nangkap nggih. Beda dengan usia emas yang emasnya 50 tahun. Gampang selawono. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana simulasi anak usia emas yang di bawah 6 tahun. Nah, kita akan memberikan stimulasi, nanti ibu-ibu akan dibagi, satu kelompok dibagi menjadi 2 orang. Satu kelompok isi 2 orang tadi akan membuat dari daftar kegiatan anak. Yang pertama adalah kegiatan anak dimulai dari jam 12 malam sampai pagi. Yang satunya dimulai dari pagi sampai malam. Apa saja yang dilakukan anak-anak seperti itu? Bisa dipahami Bu? Bisa nggih? Baik. Kalau gitu silakan berkelompok, boleh milih sendiri. Maka boleh. Dan itu apa mawon? 1. Pendengaran, 2. Ciuman, 3. Penglihatan, 4. Mengecap, perasa, terus 5. Kalau kulit peraga ya. Baik, itu panca indera yang perlu disimulasi. Nah, setelah ibu-ibu melakukan simulasi bersama anak, bagaimana perasaan jenengan? Senang. Kenapa kok senang? Boten terbebani loh ya. Kenapa kok senang? karena mengajarkan anak istilahnya dia tahu. Nah, istilahnya seandainya ngomong kan anak sudah paham. Telepon gitu, baik. Baik. Sekarang silakan ditunjukkan kelompok 1 dulu. Untuk anak usia berapa tahun tadi kelompok 1 tugasnya? Undi, yang mana dulu? Ini apa ini dulu? Oh, sana dulu, baik. Silakan ditunjukkan apa soalnya itu dulu? Kegiatan anak usia 3 sampai 4 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun di jam 24. Nggih. Apa Bu yang dilakukan? Sebagian besar kalau jam 24 pastinya dilakukan ya. Nggih. Manfaat tidur untuk anak itu apa tuh Bu? Kenapa anak lagi tidur? Mengistirahatkan otak. Untuk istirahat ketika anak tidur, sel-sel tubuhnya diperbarui, anak-anak nanti bangun menjadi segar kembali. Itu bukan hanya anak-anak, tapi untuk kita yang dewasa ngonten. Makanya kalau tidak tidur biasanya betul gemes. Oke, silakan ditunjukkan jamnya. Kegiatannya apa mawon tadi?
sekolah jam 2. Pukul 8 sampai jam 5 pagi, biasanya tidur istirahat jam 5 sampai jam 6 pagi, ganti baju, sholat. Terus jam 6 sampai jam 6 jam 10 sarapan. Baik, terima kasih jawabannya anak. Kelompok 2 kegiatannya apa di jam 12 ya? 1 sampai jam 12 malam. Kalau jam 1 sampai jam 2 ibu siang. Jam 2 sampai jam 3 biasanya habis tidur kan bermain dulu. Terus jam 3 sampai jam 4 biasanya mandi. Habis itu ngaji. Oh ya, terima kasih kelompok 2. Nah, tadi kan sudah ditanya bagaimana perasaan ibu-ibu ketika memberikan stimulasi pada anaknya. Sekarang ibu-ibu pasti sudah tahu bagaimana anak ketika dengan memberikan stimulasi itu. Respon anak seperti apa ibu-ibu ketika dengan memberikan stimulasi? Biasanya agak sulit biasanya itu. Agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena kalau kita ini kan biasanya disiplin. Karena kan biasanya Kakak sering ya, maunya dolanan terus ya. mau. Jadi ya kalau anak-anak itu kan dunianya main. Jadi kalau kita paksa pripun-pripun pun main, tapi tidak boleh dibiarkan main terus. Karena kita sebagai orang tua harus mengatur waktunya anak. Walaupun dunianya main, tidak seluruh hidupnya aktivitasnya dihabiskan untuk main. Kan ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mengajarkan anak ini berbuat baik, memiliki pengetahuan yang lainnya, misal membacakan buku. Dulu waktu anaknya kecil sering dibacakan buku atau tidak? Yang sering dilakukan apa? Oh, dunianya HP, sering scroll sendiri nonton, main HP. Kalau yang kegiatan yang ibu-ibu lakukan apa supaya bisa memiliki kedekatan emosional dengan anak itu? Ya bermain, diajak main kan bermain sama temennya, nanti bisa sering kan anak ibu sering kasih tahu ini makanya. Kalau ibu-ibu melihat anaknya mainan kan anak kecil-kecil gampang pendek deh. Kalau mainan terus anaknya nangis pulang, yang dilakukan ibu-ibu apa nggih? Kita nangis, nangis kenapa kok nangis? Betul langsung cincin-cincin. Gak tahu nggih sekarang. Nggih baik, itu tadi diberikan stimulasi. Nah, anak-anak yang diberikan stimulasi itu salah satu untuk mencegah apa tadi Bu? Kita belajar tentang apa? Iya, stunting, cegah stunting. Kasih Kasih stimulasi dong. Kita akan praktek hari ini. Nah, karena prakteknya itu per usia, tadi kan ada 4 dibagi 4, usia berapa saja Bu? 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Lah bayinya mungkin. Yang pertama bayi sampai 6 bulan, yang kedua 6 sampai 1, terus 1 sampai 2, terus 2 sampai 6 tahun. Jadi kalau bayi itu stimulasinya diberikan rangsangan yang tadi panca indera. Nah, kalau sudah naik ke 1 sampai 2 tahun biasanya kan latihan jalan. Nah, kalau berlatih jalan itu jenengan bisa memberikan rangsangan dengan uncal-uncalan bola. Lempar-lemparan bola kan nanti anaknya sambil jalan ngambil bola, nanti melempar lagi, ngoten. Terus yang kita praktekkan ini adalah kegiatan sehari-hari. Jadi tidak harus ibu-ibu menemani butuh dolanan boten, karena permainan kita dan anak-anak juga sudah beda. Tapi melalui kegiatan sehari-hari, ibu-ibu juga bisa memberikan stimulasi pada anak. Contoh, melibatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan di rumah sesuai dengan usianya. Contoh mawon-mawon, yang usia balita bisa apa Bu? Nyapu kan bisa loh, nggak harus bersih. Yang pasti anak-anak sudah berusaha. Nah, isa-isa cuci piring, gitu bisa besok toh. Kalau misalkan berbahaya yang piring-piringnya kaca, piring plastik, gelas plastik, sendoknya, yang penting diajarkan seperti itu. Nggak hanya cowok-cewek, sekarang itu namanya kan kemampuan soft skill, jadi tidak dipelajari di sekolah, keterampilan. Itu pasti akan dibutuhkan di hidupnya anak-anak. Nanti kalau anak-anak sudah dewasa, jauh dari jenengan, minimal iso isa-isa dhewe, mbak dhewe, nyapu, ngerti penggayan, ngoten kan jenengan tambah ringan nggih. Nah, kita praktek nggih Bu, sekarang dibagi menjadi 2 kelompok tadi. Yang satu nanti akan nyapu-nyapu, berperan sebagai ibu dan anaknya. Jadi ngajarin lho, Nduk, lek nyapu ki sing mesti tekan kene sampai tekan kono, ngoten. Terus lek wis dicikrat, dibuat sampah, ngoten. Yang kedua nanti cuci piring. Nah, jadi caranya cuci piring itu di air mengalir terus dikasih sabun, sing resik. Kalau misalkan ada noda-noda yang lainnya niku sing digosok. Terus pripun nggih diajari napa malih kalau cuci piring? Sabune diparingne neng adase, busane baru dioleskan. Jangan sabunnya semua taruh situ. Mungkin malah nggak resik, malah jadi gelembung sabun kabeh. Seperti itu nggih. Yang mau nyapu yang kelompok mana? Yang mau pakai isa-isa nggih niki.
Baik, kalau tidak bersih-bersih juga bisa Bu ngajari anak pinil-pinil. Atau pas jenengan masak, jenengan bilang ambilkan berambang 3, kan sambil belajar hitung-hitung toh, sambil ngerti berambangku yang mana. Tolong ambilkan di kulkas lombok warna merah 2. Sambil ngitung kan anak usia 6 itu masih belajar ngitung gitu nggih. 1, 2, ngoten. Atau kalau tidak ini dibantu untuk mengembalikan ke tempatnya ngoten. Jadi yang berbahaya dijauhkan. Contoh tidak iris-iris, nonton kan nanti ada benda-benda tajam, atau tidak disuruh apa gongseng-gongseng atau apa menumis, nonton nanti kena apinya, nonton. Nah, mengajarkan simulasi sesuai usianya. Mungkin nanti kalau sudah SD usia 7 atau 10 tahun sudah boleh diajarkan yang seperti itu. Nonton Ibu. Baik, monggo Jumeneng berdiri dulu, kita mau praktek. Bu, aku ayo, Bu. Ayo deh, tangan nyapu deh. Iya, Bu, dia lagi nyapa lagi, Bu. Nyapu kan iki cekrek juga nih. Dicikrak, Bu. Dibuat ning ndi, Bu, iki sampai. Terus gak sampai kono iki, Bu. Jadi, nggih. Ya kok ibu ta, Bu? Dolanan nek ngerti nyuwun ya piye kene lho. Dolanan nek pripun. Sadar. Nah, ngene sawang lek asang sawang. Nah, sabune ngene. Iki SMK. Ya, rambut iki sabun. Ini terus nah, sawang. Ini. Sirga. Nggih, nyak-nyak ngene iki. Iki. Lek pripun, Bu? Nah, ini. Ya, sabune ta. Nah, bukan sing kali iki. Kira-kira sik tenan. Letaknya garai, kemudiannya ya. Nah, kelapa dikurap nih. Masih berdasarkan usia, sebenarnya di sini sudah tertulis. Masih punya buku kan ini? Masih nggih. Nggih, di sini ada usianya 6 sampai 12. Terus baliknya berapa tadi? 1 tahun sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Terus 2 sampai 6 tahun. Nah, di sini juga nanti bisa diajak sepedahan dan yang lain-lain. Ibu-ibu ini kan semuanya penerima bantuan dong ya. Bantuan PKH jangan lupa dimanfaatkan untuk keperluan anak. Kalau balita kan bantuannya punya sendiri. Nah, tujuannya apa? Supaya ibu-ibu bisa memberikan stimulasi yang cukup, baik itu stimulasi makanan ataupun yang lain-lainnya kepada anak-anak. Nanti Ibu, kita akan tutup acara kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan kedatangannya. Jangan lupa jamnya disimpan untuk bulan depan kita belajar lagi. Nggih. Ada pertanyaan atau tidak sebelum itu toh? Tidak. Tidak, sudah jelas? Jelas. Jadi yang kita pelajari dipraktekkan di rumah Ibu, supaya anak-anak terhindar dari stunting. Jaga stunting Dari simulasi dong. ya, tepukan untuk kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.